Dalam sepekan, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin bertemu dengan dua petinggi partai politik Nasdem dan PKS. Tak biasanya, menteri yang mengurusi alat utama sistem pertahanan itu kini kedatangan tamu dari parpol. Apa makna di balik pertemuan ini? Apakah posisi Syafri sebagai orang dekat Presiden Prabowo Subianto membuat pimpinan parpol berapat? Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin bak bunga mekar yang sedang digandrungi para kumbang demokrasi. Dalam waktu berdekatan, dua pimpinan partai politik bertandang ke kantor Syafri berbalut silaturahmi kebangsaan. Pertama, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Saya sebaliknya banyak mendapatkan referensi secara khusus dari Bapak Menhan. Bagaimana posisi dan peran yang sudah dijalankan, yang dianggap relatif cukup baik, tetapi bisa ditingkatkan ke arah yang lebih baik lagi. Nah, ini bagi saya adalah satu masukan yang juga berarti. Saya mendapatkan reinforcement dalam tugas saya sebagai penentu kebijakan nasional untuk stabilitas. Dan Pak Surya Paloh memberi masukan informal tetapi penuh dengan komitmen nasionalisme dan patriotisme yang beliau sampaikan kepada saya. Kedua, Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman bersama pengurus pusat PKS. PKS ini sudah ada di kabinet. Kami punya satu menteri di kabinet, yaitu Menteri Tenaga Kerja. Profesor Yasirli itu adalah usulan dari PKS. Jadi kami sudah di dalam kabinet. Yang dilakukan oleh Pak Prabowo sangat concern dengan persoalan masyarakat, dan saya kira program-program beliau secara prinsip sangat bagus. Tapi ada apa gerangan? Mengapa tak ada angin tiada hujan, Nasdem dan PKS memilih menemui Menhan? Apakah karena posisi Syafri yang dinilai menjadi orang dekat Presiden Prabowo Subianto membuat PKS dan Nasdem datang menemuinya? Mungkinkah melalui Syafri ada pesan yang ingin dititipkan ke Prabowo? Membuat pertemuan ini menarik bukan hanya yang datang itu dari partai ya, tetapi juga sebenarnya Pak Syafri Syamsuddin ini bertindak sebagai Menhan atau sebagai orang yang dikenal sangat dekat dengan Pak Presiden Prabowo Subianto gitu ya. Karena menurut saya positioning yang diambil oleh Pak Syafri ini sangat menentukan maknanya. Tapi terlepas dari itu semua, menurut saya setidaknya ini bermakna bagi PKS dan Nasdem di satu sisi, maupun bagi pemerintah yang diwakili oleh Pak Syafri Syamsuddin. Nah, bagi Nasdem dan PKS yang selama ini belum menempatkan kadernya di kabinet, ini menegaskan bahwa posisi mereka itu sebagai orang luar yang ada di dalam lingkaran ya. Jadi orang luar yang berada di dalam lingkaran komunikasi pemerintahan, sehingga mereka ini menegaskan bahwa meskipun mereka tidak menempatkan wakilnya, tetapi mereka menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo Subianto. Peta politik di tanah air kini memang tak ada gejolak. Parpol pun terlihat adem ayem dengan agenda politik masing-masing. Tapi khusus Nasdem, ada badai yang tengah menghantam menyusul eksodus sejumlah kader yang dibajak Partai Solidaritas Indonesia. Desas-desus pun beredar bila beberapa tokoh beken di Nasdem bakal menyeberang ke Gajah. Bagi Nasdem, pertemuan Paloh dan Menhan Syafri dinilai hanya silaturahmi biasa. Tak ada agenda politik apapun. Jadi, tak benar ada titip-menitip pesan ke Prabowo. Bagi Pak Surya, pertemuan-pertemuan saat itu cair saja. Bertemu dengan siapa lagi, tidak bisa bertemu 11 tangan. Siapa yang ada waktu, ya bertemu. Kadang-kadang kemarin itu Pak Surya sendiri, ya mau diajak waketum ada agenda, mau diajak saya juga ada agenda lain karena agak mendadak.
Jadi pertemuan-pertemuan kita dengan silaturahmi kebangsaan itu ya cair saja. Yang penting saya menggarisbawahi pernyataan Pak Presiden Prabowo waktu bertemu kita 2 kali. Beliau mengatakan yang penting elit dulu bersatu. Elit bersatu, lalu di bawahnya bisa dijabarkan lebih baik. Sementara PKS menyebut pertemuan dengan Menhan Syafri merupakan bentuk tukar pikiran. PKS memberi masukan sistem pertahanan untuk menjaga kondusivitas negara. Namun, benarkah hanya ini? Mungkinkah ada topik soal kursi kabinet? Mengapa di antara deretan menteri hanya Syafri yang disowani? Pertemuan dengan Pak Prabowo kan sudah di Munas. Dan sebelum Munas juga kami sudah bertemu. Jadi ini sebetulnya penegasan komitmen PKS untuk mendukung pemerintahan, wabil khusus dalam bidang pertahanan. Di eksekutif, Menhan Syafri memang disebut-sebut memiliki posisi istimewa di dekat Prabowo. Syafri kerap muncul ke publik mewakili arahan Prabowo dalam mengatasi berbagai masalah. Presiden juga mengakui di awal pemerintahannya tidak semua menteri berperan sebagai ujung tombak. Ada yang masih menjadi cadangan dan perannya belum dioptimalkan. Kalau ibarat kita adalah tim sepak bola, ya, saya boleh dianggap sebagai manager coach. Saudara adalah pemain-pemain. Saudara-saudara ada dalam babak-babak pertama ini, awal-awal kita ada yang striker, ada yang bertahan, ya, ada yang cadangan, masih nunggu kapan diperankan secara maksimal. Walaupun saya mengerti saudara-saudara sudah mengambil inisiatif, sudah bergerak masing-masing, saya terima kasih. Tapi saya faham ada yang saya gunakan pertama-tama sebagai striker untuk merebut hasil terbaik cepat. Posisi strategis Syafri ini pun yang dinilai para pengamat menjadi daya tarik partai politik. Jadi karena Prabowo, PKS, dan Surya Paloh itu memiliki hubungan yang personal yang sangat kuat, maka tidak salah kalau diwakili oleh pihak Prabowo yang juga memiliki hubungan personal. Jadi menurut saya kalau misalnya Surya Paloh bertemu dengan Prabowo itu sudah biasa, baik sebagai presiden maupun sebagai kawan sebagai politisi. Tapi ketika bertemu dengan Syafri Samsudin ini kan baru. Tapi jangan lupa ada plasenta yang menghubungkan antara Prabowo dengan Syafri Samsudin. Jadi menurut saya ini maknanya adalah PKS dan Nasdem mencoba ingin melumasi hubungannya dengan Prabowo, bukan saja memperbaiki, memelihara, menjaga emosi, ya, hubungan silaturahmi dengan Prabowo saja, tapi coba meluas, ya, melebar ke dalam ring satu Prabowo, kawan dekat yang menjadi nukleus gitu ya, yang menjadi nukleus dari pertemanan Prabowo. Kestabilan politik memang dibutuhkan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi dan menggenjot target pertumbuhan 8%. Langkah merangkul dan melibatkan semua kekuatan politik tentunya patut diapresiasi.